Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Virgianti Kusuma. Saudara, tepat pada 29 Juni lalu, BKKBN peringati Hari Keluarga Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Di tahun 2024, BKKBN mengusung tema Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas. Seperti apa target BKKBN dalam mencetak keluarga berkualitas guna menuju generasi Indonesia Emas? Di studio sudah hadir narasumber kami, Dr. Anda Maria Ernawati MM, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Halo, Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat selalu kondisinya. Alhamdulillah. Nah, Ibu, terima kasih sudah hadir di Sapa Jatim. Nah, saya pertama ingin langsung tanyakan, tanggal 29 Juni kemarin kan baru saja diperingati Harganas dengan tema Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas. Apa yang melatar belakanginya? Iya, baik pemirsa dari Kompas TV, bahwa setiap tahunnya kita memperingati Hari Keluarga. Ternyata ada loh Hari Keluarga gitu ya. Yang ini perlu diketahui oleh keluarga-keluarga di Indonesia, bahwa setiap tanggal 29 Juni kita merayakan memperingati Hari Keluarga Nasional. Nah, yang melatar belakangi kenapa harus ada Hari Keluarga begitu ya. Karena untuk membangun satu bangsa ini kita dimulai dari hal yang terkecil. Keluarga ini menjadi tumpuan, karena di dalam keluarga ini adalah yang utama bagaimana kita mendidik anak, kemudian menjadikan anggota-anggota keluarga itu berkualitas. Nah, keluarga inilah dari unit terkecil, kemudian kalau keluarganya sudah berkualitas, sudah bagus, maka kita harapkan masyarakat setempatnya juga akan bagus, dan sehingga bangsa itu menjadi lebih besar lagi dan lebih bagus lagi, terutama bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk peringatan Hari Keluarga, ini kita kembali untuk merefleksi apa sih peran-peran keluarga itu sebenarnya, begitu kan ya. Nah, bagaimana, apakah sudah berperan nih fungsi-fungsi keluarganya, bagaimana fungsi mendidik anak terkait dengan agamanya, kemudian dari pendidikannya, dari sosialnya, kemudian dari ekonominya, reproduksinya, dan bagaimana untuk lingkungannya. Itu saya kira wajib untuk keluarga-keluarga itu kembali melihat bahwa sudahkah keluarga ini berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Gitu. Untuk tahun ini kegiatannya apa saja, Bu? Apakah ada arahan khusus dari Menko PMK Pak Muhadjir Effendi, karena beliau kan mewakili Pak Jokowi dalam kegiatan ini? Ya. Kalau peringatan secara nasional kemarin banyak, karena keluarga itu ada siklus hidupnya mulai dari balita, orang tua, lansia, maka kita peringatannya juga memenuhi begitu. Jadi ada fun walk family begitu ya, jadi jalan santai gitu keluarga, baik dengan anaknya, cucunya, semua diajak untuk jalan santai. Kemudian ada untuk remaja itu yang namanya itu satu lomba tentang aku kamu gitu ya. Kemudian ada lagi untuk Jengle Dance Creative Challenge. Nah, itu untuk umum dan untuk anak-anak inklusi. Kemudian, nah ini yang bagus lagi. Ini untuk bagaimana mengikat komunikasi, melaksanakan diskusi dalam keluarga, itu kan sekarang jarang sekali. Maka ada satu gerakan kembali ke meja makan, karena diharapkan dengan di meja makan itu ada satu diskusi antar anggota keluarga, kemudian ada juga bagaimana si anak kepada orang tua pada anak dan sebagainya. Yang di meja makan itu diharapkan ada satu kenyamanan untuk berdiskusi. Nah, ini gerakan kembali ke meja makan. Menarik sekali ya, gerakan kembali ke meja makan. Dan kemudian apakah ada arahan khusus dari Pak Menko Muhadjir Effendi pada kegiatan kemarin? Iya, tentu saja untuk meningkatkan kualitas keluarga, berharapnya bahwa nanti keluarga-keluarga itu paham terkait dengan fungsi-fungsinya yang tadi sudah saya sampaikan, ada 8 fungsi keluarga. Jadi mungkin fungsi yang pertama ini adalah fungsi yang mendominasi atau yang menjadi fondasi dari fungsi-fungsi lain, yaitu
fungsi agama harus kita perkuat. Kemudian fungsi cinta kasih. Jadi diharapkan ada kenyamanan, ada saling sayang lah di antara anggota keluarga. Kemudian ada fungsi pendidikan, ada fungsi sosial, ada fungsi ekonomi tentu saja. Kita berharap bahwa dengan ekonomi yang cukup mapan ini bisa menjadi menguatkan untuk ketahanan keluarga gitu. Kemudian ada fungsi dari lingkungan untuk memahami tentang lingkungan, baik itu sanitasi, sampah dan sebagainya. Harganas ini sepertinya mengingatkan kita kembali tentang pentingnya bagaimana membangun keluarga yang sehat dan ideal. Tapi sebenarnya versi BKKBN sendiri untuk keluarga ideal itu seperti apa? Jadi kalau keluarga ideal itu tentu saja ini ada indeks begitu ya untuk mengukur keluarga gitu ya. Indeks kebahagiaan yang pertama itu adalah indeks yang namanya IBangga begitu. Ada 3 unsur. Jadi yang pertama itu dari unsur ketentraman. Jadi kalau misalkan seluruh anggota keluarganya itu terjamin, baik kesehatannya, ekonominya, dan mungkin lingkungannya begitu ya, itu akan menjadi tentram, ya kan? Di situ mungkin juga jaminan kesehatan ada. Kemudian sudah punya KTP, sudah punya akte kelahiran, ini juga satu jaminan ketentraman gitu. Kemudian ada satu fungsi lagi adalah kemandirian. Dan diharapkan bahwa kemandirian ini menurut Pak Menko, jadi keluarga yang harus tangguh, yang paling tidak 1 orang dari anggota keluarga itu punya penghasilan yang rutin dan bisa untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Dan yang terakhir ini adalah fungsi kebahagiaan. Jadi bahagia gimana sih anggota keluarga bahagia? Itu mungkin bisa memenuhi sosialnya, kemudian dengan rekreasi, dengan kalau punya tabungan banyak juga bahagia gitu. Nah itulah. Itu pasti bahagia itu ya. Iya, itu yang harus keluarga-keluarga Indonesia dan Jawa Timur harus memahami tentang fungsi dan bagaimana mengimplementasikan dari fungsi-fungsi setiap harinya. BKKBN sempat menganjurkan untuk generasi muda menikah pada usia yang tepat. Nah itu sebenarnya bagaimana aplikasinya di lapangan dan apakah memungkinkan untuk realitasnya di lapangan? Karena kan sekarang dengan usia bekerja juga semakin mundur, kemudian ya sepertinya generasi sekarang agak sulit untuk mencapai usia misalnya 25 tahun sudah menikah begitu. Iya. Jadi kembali sebenarnya kalau undang-undang perkawinan kita di negara kita ini 19 boleh menikah loh, boleh. Cuman BKKBN karena tadi harus kualitas keluarga harus kita jaga gitu. Maka BKKBN menganjurkan pada perempuan itu untuk menikah di usia 21 tahun. Kenapa 21 tahun? Karena kita berharap bahwa di umur sekian 21 itu wanita sudah matang jiwa raganya. Waduh, jiwa raga ya. Jadi secara fisik gitu sudah memenuhi. Jadi kita berharap bahwa kalau sebelum usia 20 itu biasanya panggul wanita itu tidak sempurna untuk melahirkan. Jadi biasanya ada pendarahan dan sebagainya kalau dipaksakan. Nah, kemudian secara ekonomi, secara psikologi sudah matang, sudah siap menjadi ibu. Jangan sampai nanti si anak harus mengasuh anak kan begitu kalau ada perkawinan anak. Nah, si laki-laki juga demikian. Kenapa harus 25 tahun? Karena di usia 25 tahun kita berharap bahwa si laki-laki sudah lulus dari sekolahnya, sudah punya penghasilan tetap dan bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Begitu. Jadi sekali lagi wanita 21, laki-laki 25. Nah sekarang kan ada perkembangan fenomena child free di kalangan anak muda. Ini kalau misalnya diteruskan dengan kondisi pemikiran semacam ini, apakah bisa membahayakan masa depan bangsa, Bu? Ya tentu saja. Jadi kalau kita punya angan-angan bahwa penduduk tumbuh seimbang, tentu saja dengan child free ini akan menjadi satu
halangan gitu ya. Tetapi insya Allah lah kalau di Indonesia yang mungkin kita itu adalah negara yang beragama, ada beberapa hadis juga mengatakan bahwa tidak bolehlah child free, harus meneruskan generasi. Nah ini kita berharapnya bahwa pemikiran ke depannya untuk para remaja ini, yaitu tadi kalau sehingga ada punya pemikiran child free, kita tidak berharap adanya lost generation kan begitu. Jadi ada keseimbangan tetap harus kita jaga. Baik Ibu, sosialisasi ini masih akan terus dimasifkan ke berbagai daerah tentunya ya. Tapi bagaimana update terbaru seputar stunting di Jawa Timur yang ternyata masih menjadi fokus perhatian dari BKKBN akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Di segmen ini kita akan update perkembangan stunting yang masih menjadi perhatian dari BKKBN. Tapi sebelumnya, saudara, kami juga masih akan menanyakan sama Ibu Erna selaku perwakilan BKKBN Jawa Timur terkait ada pernyataan yang terbaru dari Ketua BKKBN Pusat, satu keluarga satu anak perempuan. Ini lagi rame-ramenya dibicarakan di masyarakat. Bagaimana Bu terkait hal tersebut? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat harusnya tadi itu untuk undang-undangnya Republik Indonesia bahwa ada penduduk tumbuh seimbang gitu ya. Penduduk tumbuh seimbang itu indikatornya adalah yang pertama TFR-nya, total fertility rate-nya itu 2,1 begitu. Jadi rata-rata anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur di masa reproduksinya itu hanya 2. Kemudian yang satu lagi indikasinya adalah NRR, angka reproduktif neto gitu ya. Jadi harusnya satu wanita ini dalam masa suburnya itu melahirkan anak satu perempuan. Nah ini upaya adalah untuk menseimbangkan tadi penduduk tumbuh seimbang supaya tidak lost generation yang mungkin sekarang ini banyak di negara-negara maju sudah mulai ke arah sana. Nah ini yang kita kawal, BKKBN mengawal dengan program-programnya yang namanya Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi bagaimana mengawal namanya Bangga Kencana tadi ya, pembangunan keluarga, ini kualitasnya dibaguskan. Kependudukan kita melihat komposisi yang pas, supaya nantinya tidak lost generation. Kemudian keluarga berencana, nah caranya adalah untuk bagaimana bisa membuat keluarga itu berkualitas, ya jangan banyak-banyak anak gitu ya, supaya lebih sehat, jadi 2 anak saja lebih sehat itu BKKBN sudah menyiapkan alat dan obat kontrasepsi yang gratis untuk masyarakat dan keluarga di Indonesia. Nah itu tadi harus ada keseimbangan melalui TFR dan NRR itu saja. Beralih ke stunting Bu, kabarnya dari BKKBN Pusat juga menganjurkan kepada calon pengantin untuk memeriksa hemoglobin atau HB untuk cegah stunting. Apakah pengaruhnya? Jadi begini, stunting itu adalah satu kondisi gagal tumbuh kembang anak ya pada 1000 hari pertama kehidupan karena kekurangan gizi kronik. Nah kalau kekurangan gizi kronik, kalau kita tarik mundur harusnya kita mempersiapkan selama kehamilan atau mungkin sebelumnya dari hulunya. Menjadi calon pengantin itu sudah kita dampingi sehingga kita siapkan supaya nanti saat hamil itu hamil yang sehat. Oleh karena itu kita dampingi yang pertama adalah HB-nya juga tidak boleh rendah gitu ya. Tidak boleh anemi gitu. Kemudian kita lihat indeks massa tubuhnya antara tinggi dan berat. Nah, ini fasilitas kesehatan se-Indonesia itu sudah memberikan satu pelayanan terhadap catin dan ibu hamil supaya ibu hamilnya tidak kek dan sebagainya dan tidak melahirkan anak yang stunting. Nah, itu korelasinya begitu. Jadi harapannya kalau dipersiapkan dari awal kesehatan
reproduksi dan calon pengantin, ibu hamil, kita berharap bahwa nantinya tidak melahirkan anak-anak yang stunting seperti itu. Kalau untuk di Jawa Timur bagaimana Bu perkembangannya saat ini? Kalau di Jawa Timur itu angka prevalensi stuntingnya hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023 yang lalu ini masih 17,7%, sedikit lebih rendah daripada nasional yang masih 21,5%, tetapi pemerintah memang mentargetkan bahwa di tahun 2024 ini bisa menjadi 14%. Nah, tentu saja BKKBN ini tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa menjalankan sendiri karena fungsi dari lembaga kita adalah untuk mencegah supaya tidak stunting. Kalau sudah stunting itu ranahnya kesehatan. Nah, saya berharap dalam pencegahan ini tidak hanya BKKBN, tetapi semua sektor, semua pihak termasuk media, Mbak Virgin, kita ajak untuk sama-sama mengambil peran nih. Semua harus berperan pada penurunan stunting di Jawa Timur. Gitu. Baik, terkait stunting juga nih Bu, apakah benar bahwa mengatur jarak kelahiran itu memang bisa mencegah stunting? Iya, betul sekali. Karena kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk menjadikan anak tidak stunting kita harus mendampingi pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, 1000 hari pertama kehidupannya itu berarti dalam kandungan 730 hari ya. Kemudian sampai pasca melahirkan 2 tahun begitu kiranya. Nah, ini tentu saja yang harus dipahami oleh teman-teman masyarakat dan keluarga bahwa pendampingan ini mulai dari pemberian dari ASI eksklusifnya sampai dengan 6 bulan tidak boleh diberikan apa-apa. Setelah itu diberikan makanan pendamping ASI sampai dengan 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun, kurun waktu 2 tahun ini kita berharap ASI itu masih ada. Oleh karena itu tentu saja kita berharap tidak ada lagi 2 balita dalam satu keluarga. Satu saja supaya fokus untuk memberikan pendampingan pada si bayi tersebut agar tidak stunting. Baik, nah ini masih terkait dengan stunting. Program KB juga sebenarnya berkorelasi ya Bu ya, dengan sangat. Bisa dijelaskan terkait program KB dan kemudian bagaimana caranya untuk menekan stunting? Ya, jadi yang pertama itu untuk pasangan yang belum sesuai dengan usia yang tadi saya sampaikan paling tidak 21 sampai 25. Kalau sudah terlanjur menikah itu kan sudah terlanjur menikah dosa kalau kita untuk membatalkannya. Oleh karena itu jangan hanya bulan madu, tapi bulan tahun. Boleh memakai alat kontrasepsi dulu untuk supaya tidak hamil. Nah, kemudian saat selesai anak pertama ke anak yang kedua, ini harapannya supaya tadi saya bilang satu keluarga hanya satu balita, maka harus memakai alat kontrasepsi. Kalau sudah selesai ibunya sudah 35 tahun dan ini risiko tinggi untuk melahirkan, maka pakailah juga alat kontrasepsi yang mantap. Itu ada steril untuk wanita, MOW, medis operasi wanita, ada MOP medis operasi pria begitu. Oke, nah ini kita beralih sedikit nih dari tadi sudah membahas mengenai KB, kemudian juga stunting. Ini ada problem masyarakat yang sekarang juga lagi rame-ramenya dibahas tingkat-tingkat DPR ya, soal judi online. Oh iya, judi online ini kan cukup meresahkan, bisa dibilang ini satu pengaruh yang toksik. Nah, apakah ada peranan juga dari BKKBN untuk menekan atau kesadaran masyarakat supaya judi online ini berbahaya begitu? Ya, kalau memang tujuan kita awalnya adalah untuk bagaimana meningkatkan kualitas, tentu saja kita berharap bahwa tidak ada judi online di sana. Karena ada judi online, ini akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga itu sendiri. Mungkin dari sisi ekonominya, kalau ekonominya turun bertengkar terus, katanya toxic relationship ya, itu katanya anak muda seperti itu, sehingga mungkin ada jadi kasus-kasus perceraian dan ini tidak kita inginkan seperti itu. Apakah ada penyuluhan khusus terkait bahayanya judi online ini yang mungkin ketika BKKBN turun langsung ke masyarakat? Kalau khusus untuk judi online belum ada, tetapi kami akan membentengi untuk bagaimana keluarga-keluarga
di Jawa Timur khususnya untuk paham tentang bagaimana peran-peran keluarga kembali itu untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraannya tentu saja. Baik. Saudara, bukan hanya tugas dari pemerintah lewat aparat, BKKBN atau instansi terkait, tapi kasus judi online misalnya yang jadi perhatian serius dan dampak yang mengkhawatirkan ini harus kita hindari. Baik, marilah kita beri edukasi kepada orang terdekat kita dan untuk mengetahui apa saja target dari BKKBN Provinsi Jawa Timur ke depan yang masih akan terus dikembangkan, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim dan masih bersama narasumber kami, Ibu Dr. Maria Ernawati MM, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ibu, saya masih ingin menanyakan terkait program-program saat ini nih BKKBN, terutama yang masih menjadi fokus BKKBN Provinsi Jawa Timur. Apa saja yang ditargetkan untuk tahun ini? Ya, karena BKKBN ini diamanahkan untuk membentuk satu keluarga yang dimana anggota keluarga itu ada siklus hidupnya kan, mulai dari balita, maka fokus kegiatan kita untuk balita, kami sudah membentuk yang namanya BKB, Bina Keluarga Balita. Nah, kemudian ada program internalisasinya. Kalau di BKB itu hanya sosialisasi gitu. Nah, program internalisasinya ini namanya Sekolah Orang Tua Hebat. Sekolah Orang Tua Hebat itu ada kurikulumnya, sudah kita patenkan, kita bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Ramah dengan Dinas Kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang terpenting dalam program internalisasi ini yang namanya Sekolah Orang Tua Hebat itu setiap agenda, setiap materi itu ada pretest dan posttest. Kemudian ada tes di akhir, ada wisudanya, di wisuda juga. Nah, ini kita bekerja sama dengan PKK dan program ini sudah diambil oleh PKK Provinsi Jawa Timur menjadi program andalan di PKK. Maka hampir di setiap kecamatan ini sudah ada yang namanya SOTH. Itu. Peran ayah untuk pola asuh itu menjadi satu bagian penting di SOTH. Itu. Nah, kemudian khususnya di Kota Surabaya nih, Kota Surabaya sudah mengembangkan sampai di tingkat RW sudah ada Sekolah Orang Tua Hebat. Terima kasih pada PKK. Kemudian yang kedua, ini tentu saja siklus hidupnya ke remaja nih, setelah balita ke remaja, kita punya Bina Keluarga Remaja, di mana orang tua remaja ini diberikan satu pola asuh untuk membimbing pola asuh pada generasi muda remaja ini supaya pas gitu, tepat pada zamannya. Kalau sekarang zamannya gadget ya, artinya si orang tua harus memahami itu dan jangan menyalahkan teknologi, tetapi kita harus bisa memfilter gitu untuk ke sana. Kemudian untuk orang tua, kita punya namanya Bina Keluarga Lansia. Ini pada keluarga yang mempunyai lansia dan lansia itu sendiri. Kita berharapnya bahwa dengan program lansia ini kita bisa mengawal orang tua kita, lansia-lansia kita itu untuk menjadi tangguh dan mandiri. Tangguh itu bukan seperti kita yang harus berproduktif, tapi tangguh itu maksudnya adalah untuk bisa beradaptasi pada ketuaannya dan mandiri. Baik Bu Erna, untuk BKKBN sendiri apa target ke depannya? Tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita akan mengawal keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang berkualitas, tentu saja yang bercirikan bagaimana sejahtera, mandiri kan seperti itu. Tetapi yang terpenting harapan kita ke depan BKKBN akan mengawal generasi-generasi muda ini untuk supaya berkarakter, lebih berkarakter begitu. Jadi kalau sudah mempunyai karakter dengan kecirian bangsa kita, itu ada satu kalau bila kita dibilang ada masukan-masukan yang negatif dari mungkin negara lain, kita bisa memfilter untuk ke sana.
Oke, PR besar apa yang kira-kira masih dihadapi BKKBN Jawa Timur? Ya, tentu saja stunting ini yang menjadi PR besar. Kita berharap nanti di tahun 2024 kita sama-sama ya mengawal untuk percepatan penurunan stunting. Kita berharap nantinya lebih pada pencegahannya, bukan pada kuratifnya. Jadi preventifnya yang harus kita jaga supaya keluarga-keluarga di Jawa Timur ini bisa memahami tentang bagaimana pola asuh sehingga keluarga-keluarga bisa tercegah dari stunting. Nah, ini pemerintah sudah memberikan satu pola yang sederhana, itu sebenarnya Dinas Kesehatan Kemenkes itu. Mulailah untuk memberikan nutrisi yang tepat dengan isi piringku. Sepertiga adalah untuk karbo, sepertiga untuk sayur, seperenamnya adalah untuk nutrisi baik hewani maupun nabati. Tapi yang terbaik untuk stunting adalah yang hewani. Boleh dari telur, ikan lele yang mudah dan murah lah. Kemudian ayam dan daging seperti itu. Dan seperenamnya lagi ini adalah buah-buahan. Saya rasa. Oke, baik. Terakhir Ibu, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Jawa Timur? Untuk masyarakat Jawa Timur, saya berharap bahwa pemahaman untuk kualitas keluarga ini mulai mengambil peran untuk tahu tentang peran dan fungsi keluarga. Nah, kemudian yang kedua, saya berharap bahwa keluarga-keluarga di Jawa Timur yang jumlahnya juga amat sangat banyak, ini 12 juta lebih begitu ya, itu bisa memahami tentang stunting. Dan tentu saja kita berharap bahwa pencegahan itu lebih penting. Baik, terakhir dengan layanan informasi dan pengaduan, masyarakat tuh bisa akses kemana untuk menghubungi BKKBN? Iya, BKKBN ini kalau untuk akses pengaduan dan akses informasi ada yang daring dan luring. Kalau luring itu silahkan datang ke namanya Satya Gatra. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang kalau di tingkat provinsi ada di kantor kami di Jalan Erlangga nomor 31 sampai dengan 33 Surabaya, ada di Manukan. Dan kalau Bapak Ibu sekalian ingin berkonsultasi tentang keluarga, sebenarnya di setiap kecamatan, di 666 kecamatan ada yang namanya Satya Gatra di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana. Gitu. Nah, silahkan. Nah, kalau yang untuk online-nya ini ada di siapbahagia.com, nanti bisa diakses oleh keluarga-keluarga Jawa Timur. Apa saja Bu isi yang di siapbahagia.com ini? Banyak, jadi konsultasi keluarga, baik dari anak, remaja sampai orang tua itu ada. Kemudian untuk konsultasi KB-nya sendiri, alat kontrasepsi yang ada 7 varian, itu juga bisa ke sana gitu. Jadi banyak hal termasuk juga untuk bagaimana nanti kalau misalkan ada pengaduan dan sebagainya, oh mungkin BKKBN ini kurang nih di sini, ya kami siap. Jadi intinya kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian saya sangat harapkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Maria Arnawati sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Sapa Jatim. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan saudara, demikian Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM. Beliau adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Dan saudara, dalam mempersiapkan dan mencetak generasi yang tangguh serta berkualitas, peran keluarga sangat penting. Kita harapkan momentum Hari Keluarga Nasional menjadi daya bangkit dalam percepatan capaian program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana untuk bersama mensinergikan gerak dan langkah keluarga Indonesia dalam mencegah stunting dan menciptakan keluarga berkualitas menuju Indonesia Mas. Saya Virgianti Kusuma pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Sapa Jatim berikutnya.